Hai, perkenalkan nama saya Rianti Silaban. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa sih yang disebut dengan bisnis model kanvas? Adalah sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Apa sih keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas? Nah, bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini mempermudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik secara besar maupun kecil. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan tersebut? Ada 9 elemen yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, customer segment. Apa sih customer segment? Pada segmen pertama, pelaku bisnis atau pembuatan model harus menentukan siapa segmen pelanggan yang akan menggunakan produk. Atau target konsumen bisa dibagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumennya. Yang kedua, value proposition adalah nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Yang ketiga, challenge. Challenge adalah saluran yang bisa digunakan untuk menyampaikan deskripsi sebuah produk ke pelanggan. Yang keempat, revenue stream adalah aliran pendapat dalam sebuah bisnis. Aliran pendapat bisa disebut sebagai hal yang terpenting utama dari sebuah bisnis. Menjadi alasan utama mengapa sebuah bisnis dilakukan adalah untuk mendapat aliran pendapat. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan yang semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Semua aspek seperti bahan baku, produk, atau kinerja harus dimanfaatkan dengan maksimal agar tidak menimbulkan kerugian bisnis. Harus mampu memilih metode dengan cara yang tepat untuk melakukan pengolahan revenue stream agar perusahaan mendapat keuntungan maksimal dari situ. Selanjutnya, consumer relationship merupakan elemen penting yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan terkait hubungan perusahaan dengan konsumernya. Pada bagian ini, perusahaan dapat menjalin hubungan baik dengan para pelanggan dan memastikan pelanggan memiliki loyalitas tinggi dan tidak berpaling. Selanjutnya, key activity. Dalam elemen ini harus dijelaskan secara pasti kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition. Semua aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas bisnis dan mempengaruhi produk harus dijelaskan di sini. Merupakan kunci kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, key resources merupakan elemen yang berisi tentang semua yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk beroperasi. Fungsi utama key resources adalah membuat key activity bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Perusahaan harus menentukan dan dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, key partnership. Sebuah perusahaan atau pelaku bisnis yang baik selain memiliki hubungan baik dengan pelanggannya, juga harus memiliki hubungan baik dengan semua stakeholder juga. Pada elemen ini bisa mendeskripsikan siapa aja stakeholder dalam bisnis yang dilakukan. Perusahaan harus bisa menentukan dengan siapa akan menjalin hubungan baik guna menciptakan siklus bisnis yang sehat. Selanjutnya, cost structure. Elemen yang terakhir yang sangat penting adalah terkait dengan struktur
pembiayaan bisnis yang akan dijalankan. Semua kegiatan bisnis membutuhkan biaya yang harus disediakan oleh perusahaan. Untuk menyediakan key resources dapat melakukan key activity membutuhkan penjelasan. Sekian dari